Pernah ngerasa nggak sih, pagi-pagi di rumah itu bukan yang momen yang tenang bareng keluarga, malah lebih mirip kayak lagi ikut lomba lari. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget dari kita yang ngalamin kekacauan yang sama setiap hari. Nah, kali ini kita bakal bahas gimana caranya merebut kembali momen pagi yang super berharga itu. Pagi di rumah itu kadang kayak film aksi. Hahaha, relate banget kan? Kalimat ini tuh benar-benar pas banget buat ngegambarin gimana rusuhnya pagi kita. Penuh drama kecil-kecilan yang seringkali jadi awal hari. Nah, ini nih masalah utama yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pagi seperti film aksi. Yuk, kita lihat lebih dalam. Apa aja sih yang bikin pagi itu rasanya padat banget? Pagi hari itu, wah soal multitasking level dewa. Coba lihat aja daftar ini. Mulai dari drama bangunin anak, siapin sarapan, sampai jadi manajer mood buat seisi rumah semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kebayangkan, beban mentalnya numpuk. Yang harusnya pagi itu tenang, malah jadi sumber stres. Dan yang bikin makin pusing, ini semua sering banget kejadiannya bukan dalam 1 jam, tapi di 15 menit pertama. Jadi kayak macet total, tapi macetnya itu stres di awal hari. Efeknya bisa ke bawah sampai malam. Nah, dari semua keribetan itu, sekarang kita lihat dampak emosionalnya. Kita masuk bagian 2, stres bukan senyum. Ini udah bukan lagi ngomongin to-do list, tapi soal perasaan kita. Di tengah-tengah semua itu, sering nggak sih kita nanya ke diri sendiri, kok momen tenang bareng keluarga jadi hilang ya? Momen yang simpel aja, kayak sarapan bareng, tanpa buru-buru, ngobrol bentar sebelum semua pada berangkat. Padahal kan intinya kita semua pengennya ya itu, pagi yang dimulai dengan senyuman, bukan dengan urat leher yang tegang. Awal hari yang adem, bukan kayak adegan film action. Nah, jarak antara harapan sama kenyataan inilah yang bikin capek banget. Terus, gimana dong caranya biar harapan dan kenyataan itu nyambung? Nah, solusinya ada di bagian 3, otomatisasi rutinitas pagi. Eits, ini bukan cuma soal gadget canggih loh, tapi soal gimana kita pakai teknologi buat ngambil alih lagi waktu dan ketenangan kita. Konsepnya tuh simple tapi ngena banget. Biarin tugas-tugas teknis dikerjain sama sistem otomatis. Jadi bukan kamu lagi yang lari-lari nyalain lampu atau bikin kopi, tapi rumah kamu yang ngerjain. Ini bukan soal males ya, tapi soal ngosongin RAM di kepala kita biar bisa fokus ke interaksi bareng keluarga. Coba deh bayangin bedanya. Bukannya alarm yang bikin kaget, anak-anak malah bangun pelan-pelan karena lampu kamar yang nyalanya makin terang, kayak matahari terbit. Terus kamu masuk dapur, dapurnya udah anget dan terang, plus ada musik santai yang udah nyala. Ini bukan lagi soal nyentang to-do list, tapi soal nyiptain suasana yang damai dari menit pertama kita melek. Nah, ini ngebawa kita ke poin paling penting dari semuanya. Bagian 4, fokus pada keluarga. Karena ya pada akhirnya teknologi itu cuma alat kan, hasil akhirnya itu loh yang paling berarti. Dan ini dia kenapa ini penting banget. Pagi yang rapi dan bebas stres itu langsung ngaruh ke keharmonisan keluarga. Saat urusan teknis udah beres, otomatis ada lebih banyak ruang buat ngobrol, buat nambung satu sama lain. Dan yang paling keren, ini semua tuh nggak ribet, nggak perlu jadi jagoan teknologi buat ngelakuin ini. Bayangin aja, semua rutinitas pagi yang tenang ini bisa dimulai cuma dengan sekali sentuh di HP kamu. Oke, kita tutup dengan pemikiran ini ya. Biar teknologi bantu hal teknisnya, supaya kamu bisa fokus ke hal yang paling penting, keluarga. Intinya, ini bukan soal punya rumah canggih, tapi soal menciptakan pagi yang enteng dan penuh kehangatan. Nah, pertanyaannya buat kamu, kira-kira satu rutinitas kecil apa nih yang bisa kamu otomatisasi minggu ini buat nambahin senyum di pagi hari keluarga kamu?